tujuannya. Ini harus mengetahui IP dan port tujuannya. Ini aplikasinya di sini dia itu berbasis ke TCP atau dia berbasis ke UDP. Jadi mungkin kalian masih ingat nanti sini dia itu yang berbasisnya ke TCP maupun di UDP. Maka dia ini. Kalau kita pakai yang namanya TCP, kalian masih ingat di komplek juga ada yang namanya istilahnya 3-way handshake. 3-way handshake itu dia jabat tangan tiga cara atau tiga metode jabat tangan itu ya, atau 3 langkah untuk yang jabat tangannya. Jadi misalkan dia dari TX sama RX-nya, ketika dia sebelum kirim data, maka untuk yang di TCP ini dia akan ada 3 langkahnya ini ya. Jadi dia akan memastikan dulu ada koneksi antara si TX sama di RX. Gimana cara memastikannya? Maka nanti dia akan mengirimkan yang namanya SYN paket atau dia sinkronus paket. Jadi dari TX-nya dia akan mengirimkan SYN paketnya ke si RX-nya. Kemudian ketika si RX-nya dia udah terima si SYN paketnya dari TX-nya, ini SYN paket dari TX-nya, maka dia akan beritahu ke TX-nya bahwa SYN paketnya sudah diterima oleh RX. Ini ya, jadi dia akan mengirimkan yang namanya ACK-nya untuk beritahu bahwa SYN-nya sudah diterima oleh si RX. Selain dia ngirim ACK, dia juga akan mengirim SYN paket juga, SYN paketnya dari RX. Jadi nanti sini dia istilahnya dia komunikasi terjadi ini dia 2 arah ini. Di SYN paket ke RX-nya, kemudian RX-nya dia akan mengirim ACK yang juga berisi SYN informasi juga berasal dari RX-nya. Kemudian ketika si TX-nya dia akan terima data ini, dia akan tahu sudah ada pemberitahu dari si RX-nya. Berarti sudah ada koneksinya ke si RX-nya, dan si RX-nya kirim SYN paketnya juga, maka si TX-nya dia akan berikan ACK-nya lagi. ACK bahwa dia SYN RX-nya sudah diterima oleh si TX. Nah, ketika di sini ketika 3 sudah berjalan, maka dia barulah proses komunikasi data antara TX sama RX-nya ini. Ini kalau dia pakai yang TCP. Beda sama di UDP ya. Di UDP ini dia tuh enggak UDP, enggak menggunakan yang namanya handshake. Maka di UDP dia akan langsung kirim aja dari TX sama RX-nya. Ini enggak peduli si RX-nya lagi down dan sebagainya. Ya udah nanti TX-nya dia akan langsung kirim aja ke sisi RX-nya. Dan nanti di sini dia nggak perlu menunggu ACK ya. Jadi kalau di TX ini ketika dia ngirim data dia ada ACK, ngirim data dia ada ACK. Tadi kita pakai UDP, maka di sini dia nggak perlu nunggu dia ada ACK, dia asal kirim aja ke isi RX-nya. Dan dia nggak peduli dia sudah diterima atau belum di sisi RX-nya ya. Pokoknya di sini dia asal kirim aja ke sisi RX-nya dia. Ini bedanya antara kalau kita menggunakan TCP dan kalau kita menggunakan di UDP-nya dia. Sekarang gimana cara pembuatannya di Python untuk yang di soket programmingnya ini? Jadi nanti di sini dia untuk yang di Python-nya kita akan ada tahapan-tahapan ini. Jadi secara konsepnya ini hampir sama yang ada di bahasa C, yang mungkin kalian sudah coba yang di ini ya, di Komplet atau di Jarcom. Tapi nanti di sini kita akan lebih detail lagi, di mana dari dasar dari soket ini nanti akan dikembangkan dengan berbagai macam teknik yang ada di pemrograman jaringan ini. Ya ini ya. Ini kalau saya kalian amati, ini nanti ada namanya server, ini ada namanya client. Nah, si server ini nanti di sini ada namanya binding. Ini binding dia untuk yang membinding antara port sama IP-nya ya. Jadi IP sama portnya ini jadi akan di binding jadi satu. Kemudian nanti dia akan listen.
Jadi si server ini dia akan kalau dia sebagai server, maka dia nanti akan dia sebagai namanya listen. Listen ini dia ini maksudnya dia kalau sebagai listen, maka si server ini dia akan terus hidup ya. Dia terus mendengarkan untuk menerima request dari sisi klien. Jadi kalau dia HTTP server kayak web server atau email server dan sebagainya, di sini dia mesti dia sebagai listen. Nah, kemudian artinya gimana dia prosesnya three-way handshake-nya? Maka ketika dia klien ini pengen koneksi ke si server, dia nanti akan melakukan yang namanya proses three-way handshake terlebih dahulu. Ini ya. Jadi ini dia sebagai namanya three-way handshake. Nah, ini kalau di gambar bloknya ya cuma connect accept ini aja ya. Tapi di dalamnya nanti isinya ada 3 bagian ini ya. SYN PACK sama PACK-nya lagi ini. Ya, ini dibungkus jadi satu connector request-nya ini. Nah, ini kalau nanti koneksinya udah terjalin antara di TX sama si Eris-nya, maka ketika si kliennya dia akan mengirim data ke si server, ada write ini ya, dan dibaca oleh si server, read. Nanti server juga nanti bisa beberapa kali ya, dia akan bisa mengirim write ini untuk mengirim data ke si klien, nanti dibaca oleh klien. Nanti dia kalau dia mau ngirim lagi dia pakai write ini ya. Dan nanti sampai terakhir sampai nanti dia itu ada close. Kalau dia udah close end of file, ini berarti untuk yang dikoneksi ke si klien ini dia akan ditutup gitu ya. Jadi khusus untuk yang dikoneksi ke sini dia akan ditutup oleh si server. Ini ya, ini nanti yang di server prosesnya dia akan listening pada port berapa pada TCP-nya misalnya, dan kliennya dia akan melakukan proses koneksinya ke IP yang sudah dibuka oleh si server tadi gitu ya. Kemudian ini dia sebagai programnya. Nanti ya kalau di sisi servernya, nanti di sini dia ini ada soket juga. Ini ada argumen parsnya, yaitu dia argumen yang bisa digunakan untuk yang di sisi client atau di sisi servernya, dan dia ditambahkan di waktu dia di command prompt-nya dia. Jadi dia istilahnya dia ada berapa perintah yang bisa ditambahkan ke dalamnya dia. Yang di sini ini dia program utamanya. Ya, ini program utamanya. Ini kan nanti ada argumen parse-nya ini. Dan dia jadi nanti waktu kita menjalankan Python-nya dia nanti bisa tambahkan dengan port-nya ini ya. Jadi misalkan nanti sini dia kayak ini ya. Ini dia dari servernya, ini dia Python, ini dia nama filenya. Kemudian nanti sini dia ada keterangan dia portnya port berapa ya. Jadi ini dia sebagai namanya argumen parse-nya dia. Kemudian dia nanti akan memanggil sebuah fungsi yang namanya echo server portnya ini, port yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian di sini dia akan portnya ini simple echo servernya, dia nanti akan melakukan ini appending di soketnya. Ini nanti akan memanggil IP dan sebagainya untuk yang create TCP soketnya. Dan nanti di sini dia akan menginisiasi dari address-nya sama portnya ini. Kemudian nanti di sini dia dilakukan binding, jadi nanti antara hostnya ini yaitu dia hostnya menggunakan yang local host, jadi akan menggunakan IP lokal di sini ya.
Ingat ya, IP localhost yang dia IP pada PC kita gitu ya. Ini nanti akan dibanding antara host sama portnya. Ini dia akan dibanding jadi satu kesatuan ini. Jadi binding. Kemudian nanti ya di sini dia akan melakukan listen. Jadi setelah dia melakukan binding antara host sama IP sama di portnya ini, dia akan melakukan listen. Ya, ini ya. Jadi dia akan listen. Nah, listen ini dia ada backlog. Backlognya ini dia 5 ya. Jadi 5 ini maksudnya dia satu server ini server pada satu waktu ini nanti dia bisa terima sebanyak 5 koneksi dari klien ini. Jadi ini dia bisa 5 koneksi sekaligus ya. Jadi ini terkendali ada di aplikasi kita. Nanti ya kita men-setting ada berapa koneksi yang bisa connect langsung ke server. Kayak di apa istilahnya Oracle itu, dia itu bisa sampai puluhan ribu ya untuk yang koneksi ke servernya Oracle-nya dia. Nah, ini yang kemampuan dari Oracle. Dibandingkan sama MySQL, MySQL ini kalau database yang free ya, ini kalau misalnya dipakai yang koneksi udah ribuan, mungkin ratusan ribuan, maka dia sudah melambat dan sebagainya. Ya, ini beda antara kalau kita menggunakan database yang gratisan sama nantinya yang sudah ini ya, yang dari Oracle yang berbayar itu. Ini dari backlognya. Jadi ini dia sebagai backlognya, dia berapa banyak koneksi yang dibutuhkan ya. Nah, kemudian dia nanti ada while true. While true-nya ini dia selama di sini dia akan benar ya, dia akan kalau dia dari klien dia akan koneksi, dia akan di accept-nya ini ya. Jadi dia akan accept kalau dia ada koneksi dari si klien. Nah, kalau dia ada accept, maka dia akan bisa send sama dia yang di receive datanya. Nah, ini dia nanti untuk send koneksi, nah, dia juga nanti bisa receive koneksi, receive data dia. Terusnya ini ya. Ini untuk yang di kliennya. Jadi ini tapi di sisi server. Sekarang kita akan coba untuk yang di sisi klien. Di kliennya sama ya. Jadi nanti sini ada untuk yang di server address-nya host ini ya. Untuk yang di hotspot ini dia akan dari 2 alamat ini dia akan dilakukan koneksi ke suatu server address sama servernya tadi ya. Jadi server address-nya ini nanti ya ini ya akan tergantung dari nomor IP yang digunakan oleh si server ini ya. Jadi dia berapa alamat IP-nya nanti ditentukan di sini. Maka nanti untuk yang dilakukan pengirim data dia akan masuk paketnya send all, message-nya dia, dan message ini dia akan di encode ini ya. Di pesan yang tadinya dikirimkan ini ya pesannya ya, last message and this will be encode. Ini nanti akan dikirim dari TX-nya ke sisi RS-nya. Nah, ini nanti ya perlu dilakukan yang namanya encode-nya ini ya. Encode-nya untuk apa? Ini ya, kalau masih ingat ya, kalau di komplet kemarin, ini dia di encode pakai namanya tabel ASCII. Kalau dia UTF ini dia ke universal code-nya 8 bit. Jadi ini pakai tabel ASCII-nya 8 bit. Ya. Jadi ini dari masing-masing ini dia ada T, diubah ke kode hexanya berapa dan sebagainya. Kemudian nanti dia akan dirubah ke dalam format-format di hexa dan sebagainya. Ini dia akan dikirimkan ke jaringan. Dan di jaringan dia akan dirubah lagi menjadi network byte order. Ini ya, yang tadi ya. Ini jumlah yang pesannya diterima, dia jika jumlah pesannya diterima tidak sampai yang diharapkan, di sini dia akan dibatasi per 16. Jadi per 16 itu kalau dia pesannya dia banyak, maka di sini dia akan dipotong per 16 byte data ini. 16 data dia akan diterima, kemudian dia 16 berikutnya dia akan diganti baris ya. Ini diterima, akan nanti 16 berikutnya dia akan ditampilkan di berikutnya. Ya, ini untuk yang di kliennya, untuk yang di sini dia kliennya dia akan
mencoba untuk mengirim data ke isi servernya. Jadi ini ceritanya dia klien dia akan mengirim data ke sisi server, kemudian dia server ini dia akan terima data. Ini yang kalian bisnisnya dia. Kemudian setelah mengirim data, terima data dia nanti ngirim balik data ini. Data ini dia akan dikirim balik ke sisi klien. Jadi datanya dikirim oleh klien, nanti sini akan dikirim balik oleh server. Ini datanya. Ini di sini dia klien ke servernya. Ini kliennya dia ada portnya port berapa? Ini portnya dari si servernya ini. Ini dia connecting ke portnya 9900. Ini ya. Ini dia untuk listeningnya dia ada waiting to receive message from client. Kemudian di sini ada sending test message. Ini ya. Ini tadi kan ini pesannya akan dikirimkan. Ini pesan yang dikirim oleh si kliennya, dan setelah diterima oleh server, maka pesan ini dia akan dikirim balik ke sisi kliennya. Jadi sekali lagi ini dia dikirim balik ke sisi klien, dia nanti sebanyak 16 byte. Jadi sekali ini dia nanti diterima 16 byte, kemudian dia nantinya misalnya dia akan dituliskan di bawahnya ini ya. My data message, this will be echo D-nya ditaruh di bawah. Soalnya ini dia antara 1 sampai 16 byte. Ini sekolah lagi ya di sini. Ini ketika dia ngirim data, ini kalau dia ngirim datanya, ini sending, dia send all-nya ini dia di encode-nya UTF-nya lah. Kemudian setelah dia tuh dikirim ke sini, ini dia akan diterima oleh si server. Terima pakai ke sini, ini terimanya address-nya. Kemudian si dia ada